warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Wisra dengan NIM 2310 863013. Saya merupakan mahasiswi Departemen Ilmu Komunikasi kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi perkuliahan tentang perubahan sosial. Nah, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam masyarakat yang mengubah struktur, pola perilaku, nilai-nilai, dan norma-norma. Nah, proses ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti inovasi teknologi, perubahan demografis, konflik, atau pengaruh dari budaya lain. Perubahan sosial sendiri bersifat evolusioner, yaitu perlahan dan bertahap. Atau juga bisa juga revolusioner, cepat dan mendadak. Nah, apa contoh perubahan sosial yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini, yaitu transisi kehidupan kita sehari-hari ke ranah digital, dimulai pada akibat pandemi COVID-19 lalu. Nah, dimana kita bersekolah secara online, bekerja dari rumah, hingga konser musik yang dilakukan secara virtual menjadi bagian baru dari kehidupan kita. Nah, ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial dapat terjadi karena faktor eksternal seperti krisis kesehatan global. Tentu saja perubahan sosial ini memiliki faktor. Nah, apa sih faktor pendorongnya? Yang pertama itu adalah inovasi teknologi, di mana pengenalan alat atau metode baru yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Yang kedua itu ada perubahan demografis. Nah, perubahan demografis ini adalah pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk yang mempengaruhi dinamika sosial. Selanjutnya ada konflik sosial, di mana perselisihan atau perbedaan yang mendorong perubahan dalam struktur atau nilai sosial pada suatu masyarakat. Selanjutnya adalah pengaruh budaya lain. Nah, difusi atau adopsi elemen budaya dari masyarakat lain itu akan mengubah cara hidup pada masyarakat lokal yang sudah dipengaruhi oleh budaya lain tersebut. Perubahan sosial juga memiliki teori. Teori yang pertama yaitu teori siklus. Nah, teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi secara berulang-ulang dan membentuk siklus. Yang kedua yaitu ada teori evolusioner. Teori evolusioner ini menganggap bahwa perubahan sosial sebagai proses alami yang terjadi secara bertahap. Namun, teori non-evolusioner menyatakan bahwa perubahan sosial tidak selalu mengikuti pola evolusioner, bisa saja mendadak. Lanjut, yaitu teori fungsional, menekan pada fungsi-fungsi sosial yang berubah seiring waktu. Ada juga teori konflik, di mana teori konflik ini memandang perubahan sosial itu sebagai hasil dari konflik antar masyarakat antar kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, akibat konflik itu bisa saja terjadi perubahan sosial di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu proses terjadinya perubahan sosial ini melibatkan difusi. Difusi itu adalah penyebaran inovasi dari satu budaya ke budaya lain. Ada akulturasi. Akulturasi ini adalah proses di mana suatu kelompok menerima budaya lain tanpa menghilangkan identitas aslinya. Selanjutnya ada asimilasi, di mana proses suatu kelompok minoritas sepenuhnya mengadopsi budaya mayoritas. Jadi budaya mayoritas diadopsi langsung oleh kelompok minoritas ini. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini merupakan penyesuaian antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. Nah, baik rekan-rekan, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya review pada materi perubahan sosial pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang saya meminta maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.